sini adalah bab yang baru, getaran, gelombang, dan satu lagi sebetulnya bunyi. Ya, di sini ada gambarnya, gambar mikrofon ya. Ada mikrofon tuh ada yang dynamic, ada yang kondensor. Ini yang kondensor. Oke, kita lihat ya gambar-gambarnya. Nah, nanti yang kita akan pelajari itu adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Ada getaran tuh ada frekuensinya, periode, amplitudo, nanti juga ada belajar mengenai gelombangnya. Dan sebagai penutup adalah bicara mengenai bunyi. Nah, buat apa kita belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi ini? Nanti pada waktunya kamu kalau sudah mempelajari mengenai getaran dan gelombang bunyi ini, kamu ini adalah dasar-dasar dari pelajaran mengenai listrik. Nanti kan listrik itu berupa getaran juga ya, getaran bolak-balik. Terus nanti ada cahaya lalu gelombang elektromagnetik, radio dan sebagainya. Itu adalah contoh dari getaran ya. Jadi gelombang elektromagnet. Jadi electromagnetic waves namanya. Nanti kita akan pelajari ya. Oke, kita masuk ke yang namanya getaran dulu. Oke, kita lihat sini ya. Kalau kita lihat di sini, getaran itu apa sih? Suatu gerakan benda di sekitar titik setimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Ya, jadi awalnya ini Bapak coba gambar di sini ya. Awalnya si bola itu dan pegas ada di titik O. Kebayang ya? Ini Bapak sudah gambar. Nah, lalu udah gitu si bola dan pegas ini ditarik sampai ke titik A. Titik O itu adalah titik apa? Titik O itu adalah titik keseimbangan. Maksudnya apa? Itu adalah awal waktu belum ditarik, ya. Lalu sesudah ada dalam posisi O, dia ditarik ke posisi A oleh tangan, ya. Misalnya kita tarik lalu kita lepas, apa yang akan terjadi? Si A itu akan mengalami getaran, si bola dan pegas ini akan mengalami getaran bolak-balik dari A ke O ke B ke O lagi ke A lagi ke O lagi ke B lagi, betul ya? Nah, di sini kita belajar mengenai definisi apa sih yang disebut dengan satu getaran. Satu getaran adalah gerak benda dari A ke O. Ya, dari sini kita bisa lihat dari A ke O, ke B, ke O, lalu ke A lagi. Bisa diikuti ya anak-anak ya? Jadi dari A sampai kembali lagi ke A itu disebut dengan satu getaran. Pak, kalau mulainya harus selalu dari A enggak? Enggak. Bisa juga mulai dari O, misalnya dari O ke B, ke O, ke A, balik lagi ke O lagi. Seperti yang Bapak checklist yang kedua ya. Pak, kalau mulainya dari B bisa? Bisa. Dari B ke O, ke A, ke O, ke B lagi. Jadi dari B ke O, ke A, ke O, lalu ke B lagi. Jadi gerakan bolak-balik awalnya dari A sampai lagi kembali ke A. Bisa diikuti ya? Itu yang disebut dengan satu getaran. Jadi satu getaran itu dari A balik lagi ke A. Ada berapa tahap? Oh, dari A ke O itu adalah satu tahap. O ke B itu satu tahap, jadi dua tahap. Dari B ke O itu tiga tahap. Ini tahap yang ke-1, tahap yang kedua, tahap yang ketiga. Dan terakhir dari O kembali lagi ke posisi semula, ke A lagi ada 4 tahap. Jadi kita belajar di sini ada 4 tahap dalam satu getaran. Bisa diikuti ya? Itu adalah getaran. Jadi satu getaran itu gerak bolak-balik dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Oke, bisa diikuti ya? Ini bagus. Nah, tadi kita udah belajar satu getaran itu dari A ke O, ke B, ke O, kembali ke A lagi ya. Nah, di sini ada satu tulisan yang bagus nih. Ya, bagaimana kalau 1,5 getaran? Oh, 1,5 getaran, kalau satu getaran itu 4 tahap, artinya kalau 1,5 getaran ada berapa tahap? Ada 6 tahap ya. Dari A ke O, 1. O ke B, 2. B ke O, 3.
O ke A 4, A ke O 5, O ke B 6. Jadi ada 6 tahap ya. Kalau 1,5 getaran. Kenapa Pak ada 1,5 getaran seperti ini? Karena nanti kamu akan diberi data. Kalau misalnya 5 kali getaran, dari A kembali lagi bagaimana? Kalau 3 getaran, kalau misalnya 3,5 getaran, bagaimana? Nah, jadi kamu harus bisa mengerti. Bukan hanya 1 getaran, tapi kalau 1,5 getaran gimana? Kalau 1/4 getaran gimana? Dan seterusnya. Nah, di sini ada ada satu satuan yang kita pelajari. Ada yang namanya amplitudo, anak-anak. Amplitudo itu apa ya? Amplitudo itu simbolnya A. Jadi A itu adalah amplitude, simpangan maksimum. Amplitudo itu jarak dari O ke A atau O ke B. Nah, di sini gambarnya anggap jarak B ke O dengan O ke A itu sama ya. Jadi yang disebut amplitudo itu adalah jarak dari titik setimbang ya. Ini dari titik setimbang sampai ke simpangan maksimum. Jadi amplitudo itu selalu dari setimbang ke posisi yang paling tinggi atau yang paling bawah. Jadi bukan jarak dari B ke A, bukan ya. Tapi B ke setimbang. Jadi ujung paling atas sampai ke tengah atau ujung paling bawah sampai ke tengah. Itulah yang disebut dengan amplitudo. Bisa diikuti ya? Itulah amplitudo. Jadi dari posisi setimbang sampai ujung paling atas atau ujung paling bawah. Jadi dari tengah-tengah sampai ke paling bawah atau dari paling bawah sampai ke tengah-tengah. Oke? Nah, itu adalah contoh getaran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ya getaran-getaran atau bentuk-bentuk gelombang yang kita lihat. Kamu bisa sebut apa aja coba contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Ada shock breaker ya, misalnya di motor ada shock breaker. Di mobil ada shock breaker, ada pernya itu ya, ada pegasnya. Apalagi yang kita bisa melihat getaran dalam kehidupan sehari-hari? Oh, misalnya di kolam renang, kita lempar ada batu gitu ya misalnya, masuk ke dalam kolam renang. Maka akan terjadi gelombang-gelombang. Nah, itu adalah contoh getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk waktu Bapak bicara seperti ini. Ini ada getaran bunyi. Nah, nanti kita akan pelajari ya gelombang bunyi. Nah, oh ternyata ada juga getaran pada bandul. Oh, di sini ada juga ya. Jadi bentuk getaran itu macam-macam. Di antaranya kita lihat yang lain-lainnya lagi. Di sini adalah getaran pada bandul. Oh, misalnya bandulnya itu berada pada posisi O ini ya. Lalu ditarik sampai ke posisi P ya. Udah sampai di posisi P, lalu dilepas. Maka dia akan bergerak bolak-balik dari P ke O, ke Q, ke O, ke P lagi, dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi, amplitudo itu jarak simpangan maksimum. Setimbangnya di mana? Di O. Setimbang itu kalau dia diam di mana? Di O pasti kan. Nggak mungkin diam di P, betul nggak ya? Jadi, dari setimbang sampai titik yang paling jauh, itulah yang disebut dengan amplitudo. Bisa diikuti ya. Jadi jarak antara P ke O itulah amplitudo. Atau jarak dari O sampai ke Q, itu juga amplitudo. Di sini ada tulisan yang bagus, satu getaran itu apa? Dari P ke O, ke Q, ke O, ke P lagi. Di sini kita udah pelajari ya. Kalau dimulai dari O bisa dari O ke Q, ke O, ke P, ke O lagi. Bisa ya. Gitu. Pak, kalau dari O ke P dulu bisa? Bisa. O ke P, ke O, ke Q, ke O lagi. Itu juga bisa. Atau mulai dari Q. Di sini jadi satu getaran seperti ini. Kalau misalnya dimulai dari P, Bapak bertanya adalah 1,5 getaran. Gimana kalau 1,5 getaran? Dimulai dari P misalnya. Ya dari P ke O, ke Q, ke O, ke P, ke O, ke Q jadinya. Jadi kalau 1,5 getaran berakhirnya di Q ya. Kalau dimulainya dari P ya. Ini juga sama, ada 4 tahap dalam satu getaran. Bisa diikuti ya. Kita lihat berikutnya, apa yang kita bisa lihat. Frekuensi getaran. Oh, nah ini kita mulai masuk ke istilah frekuensi. Apa sih yang namanya frekuensi? Itu banyak getaran atau gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Nah, contoh ya, frekuensi ini kan udah jelas dalam 1 sekon ya.
dalam 1 detik ya. Nah, contoh frekuensi, penggunaan istilah frekuensi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ya, sekedar contoh ya. Misalnya ada siswa kalian ditanya, berapa frekuensi kalian sikat gigi dalam 1 hari? Oh, kalau ditanya berapa sikat gigi dalam 1 hari, ada nggak yang jawabannya 3 kali? Ada Pak, saya pagi-pagi sikat gigi, siang-siang, dan malam sebelum tidur. Nah, itu artinya frekuensinya 3 kali. Ya. Nah, terus kalau misalnya ditanya, ada nggak yang frekuensinya 2 kali? Ada, misalnya pagi dan malam. Misalnya dia pagi-pagi dan malam-malam dia sikat giginya 2 kali. Nah, kalau ada siswa yang frekuensinya setengah, itu gimana frekuensi setengah? Artinya dia 2 hari sekali ya, sikat giginya. Oke, nah frekuensi itu adalah berapa banyak dalam 1 periode waktu. Nah, hanya jarang pakai frekuensi berapa kali dalam 1 hari. Biasanya frekuensi itu adalah banyak getaran dalam 1 sekon. Di sini udah ditulis dengan cukup jelas ya. Jadi yang disebut dengan frekuensi itu adalah jumlah getaran atau jumlah gelombang dalam suatu satuan waktu. Jadi satuannya hertz. Misalnya suatu pegas bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Apa artinya suatu pegas bergetar dengan frekuensi 20 Hz? Jadi dia itu bergetar 20 kali dalam 1 detik. Oke, itu maksudnya ya. Kalau ada suatu benda bergetar 20 Hz, artinya dia bergetar 20 kali dalam 1 detik. Bisa diikuti ya. Satuannya Hertz atau Hz ditulisnya. Kita lihat berikutnya lagi. Apa yang kita bisa pelajari? Berikutnya adalah periode. Periode itu simbolnya T besar. Apa bedanya Pak? Kalau T besar itu adalah periode. Kalau T kecil itu adalah waktunya. Ya. Kalau tadi frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu, periode beda anak-anak. Periode itu adalah waktu dibagi jumlah getaran. Ya, satuannya itu adalah detik, ya, periode. Nah, periode itu ternyata mempunyai hubungan frekuensi adalah 1 per periode atau periode adalah 1 per frekuensi. Jadi, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuat 1 getaran penuh. Ya, kalau yang tadi misalnya pegas bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Misalnya ditanya, berapa periodenya? Oh, gampang. Periode adalah 1 per F. Oh, tinggal 1 per 20 detik. Ya, jadi itu hubungan antara frekuensi dan periode. Frekuensi itu adalah 1 per periode itu adalah 1 per frekuensi. Oke, kita masuk contoh soal sejah ya. Oke, ini Bapak mau kalian mulai menghitung. Ada kelas 8B absen 15 Kathleen. Kathleen, halo. Ya, Kathleen coba baca soal ini dan coba mulai kerjakan. Coba dihidupkan mic-nya dulu, Kathleen, absen 15 8B. Ya, Pak. Oke, coba jawab. Kelihatan ya, contoh soal 1. Dalam 0,5 menit terjadi, dalam setengah menit terjadi 6.000 getaran. Berapa frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Kebayang nggak kira-kira? Masih ingat barusan? Frekuensi itu adalah jumlah getaran per waktu ya. Kalau gitu berapa frekuensinya? Kathleen bisa jawab? Bisa, Pak. Oke. Jadi jumlah getarannya berapa? Kita kerjakan barengan aja ya. Jumlah getarannya berapa di sini, Kathleen? 6.000. Ya. Waktunya berapa? Setengah menit. 0,5 menit. Loh, Pak, pakai menit boleh? Oh, nggak boleh anak-anak.
kalau mencari frekuensi harus pakai detik. Jadi di sini adalah 6.000 dibagi setengah menit itu berapa detik, Kathleen? 30 detik. 30 detik. Tinggal setengah kali 60, jadi 30 detik ya. Jadi 6.000 per 30 detik. Ini kalau dicoret 60 dibagi 30, 2 ya. Jadi ini nolnya kebanyakan. Jadi 200 Hertz. Betul ya? 6.000 tuh nolnya 3 harusnya ini teh. Nolnya 3, 60 dibagi 32 jadi 200 Hertz. Sudah, gitu aja. Jadi jawabannya berapa frekuensinya? 200 Hertz. Berapa periodenya? Periode rumusnya apa sih? 1 per frekuensi atau waktu dibagi jumlah getaran. Juga boleh juga. Jadi periodenya sama dengan 1 per 200, satuannya detik. Ya, di sini Bapak udah siapin juga jawabannya untuk soal yang ini. Ya, 1 per 200 detik itu sama dengan 0,005 detik, sama juga ya. Oke, jadi khusus buat fisika kamu boleh jawab dalam pecahan, jawab dalam desimal juga boleh. Oke, coba lihat dulu anak-anak, perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Mencari frekuensi, mencari periode. Sip, bisa diikuti ya. Kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, masih mirip. Nah, Bapak minta 8C absen 8, ada yang namanya Gladisa. Nah, Gladisa, anakku, hidupkan mic-nya. Ya, Coba. Pak. Coba hitung. Berapa frekuensinya menurut Gladisa? Bentar, Pak. Boleh. Langsung aja. Coba, kalau frekuensi itu rumusnya apa? Jumlah getaran. Sigma itu artinya jumlah per waktu. Ada berapa jumlah getaran? Coba, Gladisa, sebut. 28. 28. Berapa waktunya? 7. 7 detik. Jadi berapa jawaban frekuensinya? 28 dibagi 7? 4. 4 Hz. Udah gitu doang. Bisa diikuti Gladisa ya. Nah, kalau periode gimana? 1 per F. Atau waktu dibagi jumlah getaran. Ya, berapa kira-kira? 1 per F itu adalah 1 per F-nya 4. Jadi kalau dalam desimal berapa itu Gladisa 1/4? Berapa 1/4 dalam desimal? 0,4. 0,25 detik. Sip, ya gitu doang. Bisa ya, harusnya gampang ya. Ini adalah frekuensi periode ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ada 8D Maria Siloh, absen 17 ya. 8D Maria Siloh. Oke. Seekor lebah yang sedang terbang, sayapnya bergetar dengan frekuensi 20 Hz. Berapa kalikah sayap lebah itu bergetar selama 15 detik? Oh, jadi dia sayapnya itu ya, 20 Hz. Apa artinya 20 Hz? 20 kali dalam 1 detik. Sekarang berapa kali sayap lebah itu bergetar? Kebayang nggak Maria Siloh? Nah, kita kerjakan ya. Rumusnya apa sih Maria? Frekuensi sama dengan, boleh disebut? Frekuensi sama dengan jumlah getaran per T. Jumlah getaran per T. Yang ditanya berapa kalikah sayap lebah itu bergetar? Artinya jumlah getarannya yang di... Jumlah getaran. Iya. Jadi artinya jumlah getaran atau N sama dengan frekuensi dikalikan T. Betul ya? Ya. Nah, berapa jawabannya, Maria? 300, Pak. Mantap. Jadi F-nya itu 20, T-nya 15 ya.
Gimana carinya? 15 kali 2 aja gitu anak-anak. 15 kali 2 itu 30. Tapi kan ini bukan 2 tapi 20. Jadi nolnya dikasihin 1. Jadi 300 kali. That's it. Dah gitu doang. Ya, harusnya gampang ya. Nanti mungkin hari Rabu Bapak kasih soal-soalnya untuk latihan. Jadi perhatikan baik-baik, bikin catatan sekarang. Nanti Bapak coba upload lah ya ke YouTube apa yang kita pelajari hari ini. Ya mudah-mudahan kamu bisa mempelajarinya. Oke. Nah, ini. Kita lihat contoh soal 4. Kamu baca. Ada absen 8A, Chelsea. Oh, mana mukanya Chelsea? Chelsea, absen 8A, nomor 5, Chelsea. Chelsea mau diajar sama Bapak dari kelas 7 ya. Chelsea, halo. Oke, kita baca. Sok, Chelsea, baca soalnya aja. Bapak mau dibaca dulu soalnya. Kedengaran nggak? Coba dihidupin volumenya. Periode getaran sayap kupu-kupu 2/7 kali periode getaran sayap belalang saat terbang. Tentukan perbandingan frekuensi sayap kupu-kupu dan belalang. Siap. Ayo, gimana ngerjainnya nih Chelsea? Halo, ayo, kumaha ya teh. Kumaha ya. Nah, Bapak bantu kerjain ya, ini ya. Oke, kita lihat periode getaran sayap kupu-kupu. Nah, kupu-kupu pakai simbol-simbol aja ya. Kupu simbolnya adalah K. Belalang, belalang. Belalang ini mah ya. Belalang simbolnya adalah B contohnya. Bapak tulis periode getaran sayap kupu-kupu, periode kupu-kupu sama dengan 2/7 periode sayap belalang. Oke, kamu kebayang bisa mengubah ya dari kalimat menjadi pernyataan matematik. Iya, bentar. Theodo absen 8D, di-mute dulu, Nak. Kedengaran suaranya ke sini. Theodo, siapa itu? Oke, ya. Jadi periode kupu-kupu, TK, sama dengan 2/7 periode belalang, TB. Bisa kebayang ya? Jadi ini diubah sedikit. Bagaimana? Jadi periode kupu-kupu dibagi periode belalang sama dengan 2/7. Kok bisa gitu Pak? Itu yang namanya perkalian silang. Masih ingat kelas 7 ya? Masih diajarin waktu di semester 1 kelas 8 juga Bapak ajari perkalian silang. Bisa ya? Jadi TK per TB sama dengan 2/7. Jadi dari pernyataan kayak gitu. Yang ditanya bukan itu, tentukan perbandingan frekuensi sayap kupu-kupu dan belalang. Oh, yang ditanya frekuensinya. Frekuensi kupu-kupu dibanding frekuensi belalang. Gimana mengerjakannya? Oh, kita masih ingat. Ya, frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Jadi frekuensi kupu-kupu itu adalah 1 per periode kupu-kupu. Frekuensi belalang sama dengan 1 per periode, kan frekuensi 1 per periode dari belalang. Nah, sekarang sama dengannya kita pindah ke tengah sini ya. Ini kita, jadi perbandingannya begini. Bisa? Nah, lalu kita kerjakan secara matematik. 1 per TK dibagi itu sama dengan dikali ya. Dikali TB per 1. Dibalik kan ya, kalau pembagian dibalik. Jadi ini adalah TB banding TK. Oh, kalau TK per TB 2/7, kita bisa simpulkan apa? TB banding TK sama dengan 7/2 perbandingannya. Betul ya? Jadi ini TB banding TK sama dengan apa? 7/2. Jadi kita udah dapat nih, tentukan perbandingan frekuensi sayap kupu-kupu dan belalang. Frekuensi kupu-kupu dibanding frekuensi belalang sama dengan 7/2. Sip, gitu doang.
perbandingan frekuensinya seperti itu. Jadi frekuensi kupu-kupu bergetar 7 kali, gitu ya, belalang baru 2 kali. Kebayang ya? Itu contoh-contoh soalnya yang buat PR atau latihan tugas hari Rabu ya. Kita lihat berikutnya. Masuk ke gelombang. Wow, di sini ya ada gelombang. Jadi kita udah belajar mengenai getaran, kita masuk gelombang. Gelombang sama getaran tuh mirip. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau getaran tuh diem di posisinya, gelombang tuh merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi contoh misalnya ada permukaan air di kolam renang yang tenang. Lalu misalnya ada siswa menaruh satu gabus atau kayu di atas permukaan kolam renang. Bagaimana cara kita untuk menaik turunkan si gabus itu? Gampang. Dari pinggir kolam kita tinggal berikan gangguannya. Kita tinggal digoyang-goyang airnya. Maka si gelombang dari tangan kita akan merambat di permukaan air dan pada waktunya si kayu atau gabusnya akan bergerak naik turun. Jadi ternyata gelombang itu merambat ya dari tangan kita sampai suatu ketika kena ke gabus ya. Jadi misalnya di sini adalah permukaan air, di sini adalah gabus. Gimana cara kita menaik turunkan gabus ini? Kita tinggal memberikan usikan di salah satu ujungnya, naik turun gitu ya di permukaan air. Maka sesudah berapa lama nanti di sini akan tercipta gelombang, betul ya? Nanti si gabusnya akan bergerak naik dan turun. Jadi ternyata gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi energi yang merambat dari energi tangan kita sampai kita bisa menggerakkan gabusnya naik dan turun. Nah, gelombang ini punya energi yang dahsyat. Tahu dari mana, Pak, dahsyat? Contohnya itu gelombang tsunami. Pas waktu ada tsunami di Aceh, tahun berapa itu? 2004 gitu? 2006 ya. Sampai ada pas waktu tsunami itu ada keponakan Bapak yang baru lahir, Bapak bercanda sama orang tuanya, kasih nama tsunami aja. Karena pas waktu tsunami terjadi, dia lahir gitu. Kasih nama tsunami aja itu kalau nggak salah tanggal 26 Desember gitu, di Aceh. Nah, pas waktu tsunami terjadi, itu rumah-rumah rusak ya. Gedung-gedung rusak. Kalau mobil udah nggak usah ditanya, malah hanyut, terbawa. Padahal sama air loh. Kenapa? Itu adalah gelombang raksasa ya. Dan yang meninggal gara-gara tsunami saat itu bisa sampai 600.000 orang, hampir 1 juta orang dalam satu hari loh, anak-anak. Dan udah bau jenazah itu di mana-mana. Kenapa? Itu ada energi yang besar yang terjadi pada saat tsunami. Oke, ya ada film-filmnya juga ya mengenai tsunami. Kita lihat berikutnya. Nah, gelombang itu dibagi dua. Pertama di sini adalah gelombang elektromagnet ya. Adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Jadi gelombang elektromagnet itu apa aja? Oh, kalau Bapak ngapalinnya dulu Randy temen Itux gamma. Ah, itu susah ya. Radio, TV, inframerah, sinar UV, sinar X, sinar gamma. Sinar X ini sering kita pakai istilah sinar Ronsen. Nah, di sini ada spektrum, ada satu daerah di sini adalah visible light atau cahaya nampak. Jadi dari semua gelombang elektromagnet ini, gelombang radio, TV, AM, FM ini kita nggak bisa lihat. Inframerah, terus gitu ada microwave, di sini gelombang mikro tidak bisa kita lihat. Tapi ada satu spektrum yang kecil yang bisa kita lihat di sini. Disebut visible light atau cahaya tampak. Di sini ada warna Mejiku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ini ada ternyata warna-warna yang kita lihat, warna biru, merah, kuning itu adalah bagian dari gelombang elektromagnet. Sesudah itu frekuensinya tidak bisa terlihat lagi.
Semakin besar frekuensi tidak bisa kita lihat lagi. Jadi pas waktu frekuensinya rendah kita nggak bisa lihat, di tengah-tengah kita bisa lihat warna gelombang elektromagnet, begitu frekuensinya tambah tinggi, kita nggak bisa lihat lagi. Itulah gelombang elektromagnet. Tahu sinar gamma? Enggak, tahu sinar gamma? Sinar gamma ini adalah sinar yang mengubah Bruce Banner jadi Hulk dalam kisah Marvel. Jadi kamu pasti pernah dengar gitu sinar gamma. Sinar gamma ini apa? Sinar yang memiliki frekuensi yang paling besar. Saking besarnya si Bruce Banner waktu dia terekspos dengan sinar gamma berubah. Dia jadi Hulk, jadi hijau warnanya gitu ya. Nah, tahu dari mana? Nah, ini sinar gamma. Sinar elektromagnet yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Oke, ya. Ini dilihat energinya bertambah semakin ke kiri. Jadi sinar gamma itu energinya paling besar, frekuensinya paling tinggi, tapi panjang gelombangnya paling rendah. Oke, ya, gelombang radio TV juga termasuk elektromagnet. Berikutnya lagi kita melihat gelombang mekanik, tadi gelombang elektromagnet. Sekarang kita belajar mengenai gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik? Erwan, perhatikan di mute dulu Erwan. Erwan minta tolong di mute. Ya. Gelombang mekanik itu apa? Gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contoh, gelombang bunyi, gelombang di air, gelombang di tali. Jadi gelombang mekanik itu butuh medium gitu maksudnya. Elektromagnet tadi nggak butuh medium. Sinar matahari sampai ke bumi itu elektromagnet. Nggak butuh medium. Ada ruang hampa antara matahari sampai ke bumi. Tapi dia bisa merambat, kita bisa merasakan panasnya. Tapi kalau gelombang mekanik, dia butuh medium. Contohnya adalah gelombang suara, ya. Dia butuh merambat. Dulu ada iklan pas waktu sedang bulan puasa, Sule itu sahur gitu ya, sahur gitu. Tapi di bulan gitu, dia pakai nggak tahu providernya Telkomsel atau apa gitu. Nah, secara teori nggak mungkin si suara itu bisa merambat di permukaan bulan. Kenapa Pak nggak bisa merambat? Karena di bulan nggak ada udara. Karena nggak ada udara, nggak ada medium di mana si suara bisa merambat ya. Itu gelombang mekanik, dia butuh medium untuk bisa merambat. Oke, nah di sini berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi ada gelombang transversal. Transversal itu adalah ngegeternya ke atas bawah, ya ini nanti kita akan dalamin, atas bawah, tapi arah merambatnya ke kanan. Jadi kita goyang naik turun, naik turun, naik turun, maka si gelombangnya itu akan bergetar dari kiri ke kanan. Ini adalah arah rambatnya ya. Satu lagi adalah gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah getarannya. Jadi kita goyangnya itu ke kiri ke kanan dan dia akan merambat ke kanan. Ya, arah rambatnya ke kanan. Tapi arah getarnya adalah kiri kanan. Kita akan dalami hal ini lagi ya. Oke, kita lihat berikutnya. Gelombang transversal. Oh, ini adalah gelombang transversal. Namanya transverse wave ya, gelombang transversal. Jadi nanti kalau ada istilah transverse itu transversal ya. Transverse wave. Dibiasakan ya, ada istilah-istilah lain. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ombak gitu ya. Jadi kalau bentuknya seperti ombak ini disebut dengan gelombang transversal. Di sini ada titik-titiknya. Jadi yang disebut dengan satu gelombang itu dari titik A sampai ke titik E itu satu gelombang. Ya gelombangnya naik turun seperti ombak kayak gitu. Jadi jarak dari A sampai ke E itu disebut dengan satu gelombang atau lambda. Atau dari puncak bukit, ini B itu adalah puncak gelombang ya. F itu juga adalah puncak gelombang. Jadi dari B sampai ke F itu juga adalah satu lambda atau satu panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu dari gunung ke gunung atau dari lembah ke lembah atau satu gunung satu lembah. Jadi
jarak satu gelombang tuh bisa kita hitung ada 4 bagian. Ya, satu gunung, satu lembah. Satu gunung itu bisa dibagi 2 bagian, satu lembah bisa dibagi 2 bagian. Kalau B sampai F sama anak-anak ada 4 bagian. Ini ada 1 bagian, 2, 3, 4. Jadi satu gelombang itu ada 4 bagian lah gitu kalau boleh dibilang. 4 step ya. Nah, yang di sini yang disebut amplitudo yang mana? Oh, amplitudo itu jarak dari B sampai ke B aksen. Jarak dari F sampai ke F aksen. Dari D sampai ke D aksen itu juga amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Sip, kita lihat dulu ya. Oke, what are transverse wave? Apa sih yang disebut dengan gelombang transversal? Ya, when the surface of this lake is disturbed, waves spread out across the surface of the water. Jadi kalau ada danau gitu terus diganggu gitu ya, maka gelombang yang tercipta itu adalah gelombang transversal ya. Di sini ternyata ada monsternya ya. Water waves are an example of transverse wave. Jadi gelombang di air itu adalah contoh dari gelombang transversal, gelombang di air. Ya, in a transverse wave, dalam gelombang transversal, partikel-partikelnya bergerak ke atas dan ke bawah, move up and down. Dan arahnya itu tegak lurus dengan arah gerak dari gelombang. Ya, jadi kita lihat pas waktu ada monster ini, apa yang akan terjadi dengan si perahunya? Dia akan bergerak naik dan turun gara-gara gelombang tersebut. Ya, contohnya di sini adalah bentuk gelombang transversal. Ini ada slinky, ya, ada mainan waktu masih anak-anak. Kita gerakan ke atas ke bawah nih si slinky-nya nih, gerakan ke atas dan ke bawah. Waktu kita gerakan ke atas ke bawah, ya, sumber gelombang bergerak naik dan turun, maka merambatnya ke kanan. Betul ya? Coil vibrate up and down, but the direction of the wave is perpendicularly. Jadi dia bergeraknya atas bawah, tapi gelombangnya bergerak tegak lurus ke kanan. Di sini ya. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Coba kita lihat lagi gambar berikutnya ada atau enggak. Oh, di sini ada beberapa bagian gelombang transversal. Ada nama-nama khusus. Ya, bagian yang paling atas ini disebut dengan puncak gelombang. Ini daerah sini disebut dengan puncak gelombang. Ada bagian yang lain, oh bagian bawah ini disebut dasar dari gelombang. Ya, oke. Contoh dari gelombang transversal itu adalah gelombang air dan gelombang elektromagnet. Seperti cahaya dan sebagainya tadi, kita gelombang TV, itu adalah contoh dari gelombang transversal. Ada juga yang namanya S-waves atau seismic wave. Jadi itu adalah gelombang yang disebabkan oleh gempa bumi. Itu juga gelombang transversal. Kita lihat berikutnya. Kebetulan di sini ada contohnya ya. How do particles in a transverse wave move? Jadi kalau gelombang transversal ini bentuknya gerakannya gimana sih? Coba ya kita klik play. Jadi ini transverse wave dalam gelombang transversal, partikel-partikel itu bergetar ke atas dan ke bawah. Tapi gelombangnya bergerak ke kanan, tegak lurus gitu ke kanan. Kita coba play. Nah, inilah gelombang transversal. Bisa ngelihat ya? Nah, Pak, apa hubungan nih Pak gelombang transversal sama frekuensi? Nah, di sini kebetulan kita bisa atur. Kalau frekuensi tinggi, artinya nanti gelombangnya tambah lama tambah cepat. Kita coba lihat ya. Coba Bapak geser. Oh, tambah cepat kelihatan? Nah, ini adalah gelombang dengan frekuensi tinggi. Kalau frekuensinya maksimum gimana Pak? Nah, tambah cepat lagi. Ini adalah gelombang yang bergetar dengan frekuensi tinggi, gelombang transversal. Kalau frekuensi rendah kayak gimana sih emang Pak?
Ini frekuensi rendah. Tuh. Iya, naik turunnya merambat ke kanannya pelan-pelan. Jadi hubungan frekuensi dengan bentuk gelombang transversal ini bisa kita lihat ya. Waktu dia frekuensinya rendah, bergetarnya juga pelan-pelan. Waktu frekuensinya naik sedikit, dia bergetar lebih cepat. Kebayang ya? Kebayang getaran dari gelombang transversal, apa hubungannya frekuensi dengan cepat rambatnya? Ya, jadi waktu frekuensi tinggi, dia ngegeternya lebih besar. Oke. Nah, oke. Kita coba. Bisa dibayangkan ya, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Sip, kita lihat yang berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini di sini ada istilah panjang gelombang. Tadi udah dibahas ya. Panjang gelombang dari suatu gelombang transversal adalah jarak dari posisi yang sama pada dua gelombang yang berurutan. Oh, jadi dari puncak ke sini sampai puncak yang ke sebelah sini disebut dengan satu panjang gelombang. Jadi kalau tadi diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya, yang disebut satu gelombang itu adalah dari B ke F. Kalau dimulainya dari A sampai mana? Sampai E, ya. Oke, coba Bapak mau sebut Kevin G, absen 16 kelas 8B. Bisa dihidupin suaranya aja Kevin G. Kevin G, absen 16. Halo, Kevin G, udah dihidupin? Coba ada suaranya. Kevin G, halo gitu. Halo, Kevin G. Kok nggak ada suaranya nih, Kevin? Nggak ada ininya ya? Nggak ada mikrofonnya atau gimana? Mic-nya trash, Pak, miskin. Ya udah nggak apa-apa, maaf ya. Ini kita lihat yang berikutnya lagi. Coba siswa yang lain. Ada 8D, Aulia. Aulia, halo, bisa dihidupin suaranya anakku? Ya, Pak. Oke, coba. Satu panjang gelombang itu dari B ke F. Kelihatan ya Aulia ya? Iya. Kalau dimulainya dari A sampai kemana Aulia? Sampai E. Betul, mantap lagi Aulia ya. Bapak klik lagi di sini. Ya, kalau dimulai dari C sampai ke G itu satu panjang gelombang. Kalau dari D sampai ke H. Sekarang Bapak tanya lagi Aulia. Kalau dari E sampai kemana Aulia satu panjang gelombang itu? Sampai I. Betul, gitu doang. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti ya, mudah-mudahan bisa. Jadi panjang gelombang itu segitu ya. Dari B ke F, C sampai G, dari D ke H, dari E sampai ke I. Bisa diikuti ya, anak-anak? Nah, satu panjang gelombang disimbolkan sebagai lambda. Nah, coba kamu coret di kertas ya. Kalau ada kertas, ada alat tulis. Lambda itu gambarnya kayak gitu. Nah, Bapak nulisnya gini, set, set. Nah, itu lambda. Itu panjang gelombang. Panjang gelombang. Sip. Jadi nulisnya lambda kayak gitu ya. Itu simbol Yunani. Kan hurufnya ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, huruf Yunani itu A itu alfa, beta, C, apa segala macam. Nah, L itu lambda itu adalah nulisnya seperti itu. Oke, bisa diikuti ya. Itu adalah panjang gelombang. Oke, kita lihat berikutnya ada apa lagi. Oh, di sini ada amplitude, amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo gelombang transversal adalah maximum distance a point moves from its rest position. Oh, jadi yang disebut dengan amplitudo itu jarak dari keadaan setimbang sampai puncaknya. Jadi dari keadaan setengah-tengah sampai ke puncak paling tinggi itu disebut dengan amplitude.
Simbolnya A ya. Amplitudo tadi ya, Bapak udah nyebut amplitudo ya, diulang-ulang ini supaya kamunya bisa menangkap ya. Amplitudo itu simbolnya A ya. Coba Bapak geser dulu. Ya. The amplitude of transverse wave is the height of a peak or through from the wave rest position of the wave. Jadi jarak dari puncak sampai ke tengah-tengah atau dari dasar sampai ke tengah-tengah, itulah yang disebut dengan amplitudo atau amplitude. Ya, the larger amplitude, greater the energy of the wave. Jadi kalau amplitudonya semakin besar, energinya semakin gede. Ya. Nah, kalau dalam bunyi amplitudonya supaya bisa gede gimana? Tinggal volumenya digedein. Jadi nanti si ombaknya makin tinggi gitu. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada CRO atau oscilloscope. Oke, Bapak mau panggil satu siswa untuk bermain. Catherine 8B ya, bisa tolong hidupkan volumenya Catherine. Ya, Pak. Oke. Kita bermain. Ini mah kita bermain Jadi kita mau ngelihat contoh gelombang transversal. Kita hidupin play. Ya. Mana play ini? Kok nggak ada playnya? Oh, belum on. Kita on kan? On. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Oke. Amplitude. Amplitude itu adalah dari tengah-tengah sampai puncak ya. Number of squares. Jadi dari tengah-tengah sampai ke puncak ini satu kotak. Kelihatan ya jaraknya, itulah amplitude. Jadi kalau Bapak tulis, bisa nggak ditulisin di sini? Nah, tapi ini nggak bisa ditulisin ya. Oke, jadi kalau misalnya amplitudonya digedein, mau berapa nih amplitudonya, Catherine? 3. 3, kita coba, jeng-jeng, 3. Kita putar 3. Nah, kelihatan amplitudonya 3 itu dari tengah-tengah sampai ke puncak 3. Jadi amplitudo itu harus dihitung dari tengah-tengah. Oke, kebayang ya? Mau berapa lagi amplitudonya, Catherine? Sebut. 5. 5, kita coba ya. Jadi kalau gitu dari tengah-tengah sampai ke puncak ada berapa kotak kira-kira? 5. Dari paling atas sampai paling bawah ada berapa kotak jadinya kalau gitu? Oh, 10. 10. Nah, betul. Jadi pokoknya amplitudo itu dari tengah sampai ke puncak ya. Cuman ini mah tadi Bapak nanya kalau dari paling atas sampai ke bawah berapa. Tapi itu bukan amplitudo. Kita coba 5. Jeng-jeng tuh. Jadi amplitudo 5 itu harus dihitung dari tengah. Amplitudo itu dihitungnya dari tengah sampai ke puncak. Kebayang ya? Nah, coba kita pause. Nah, sekarang amplitudonya Bapak ganti jadi 2 aja dulu. 2, oke. Nah, sekarang wavelength itu apa? Wavelength itu adalah panjang gelombang. Ini bisa ditulisin nggak ya? Coba. Bisa nggak? Pen. Oke, bisa ditulis di sini. Panjang gelombang. Panjang gelombang simbolnya apa tadi, Catherine? Lambda. Masih ingat? Masih bisa nulisnya? Gini ya, panjang gelombang. Panjang gelombang itu dari mana ke mana? Oh, pokoknya kalau mulainya dari titik ini, ya, sampai ke titik ini. Jadi dari gunung, dari puncak ke puncak, ya, kelihatan dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Di sini panjang gelombangnya 1. Sekarang Catherine sebut panjang gelombangnya mau berapa? 2. 2, coba kita lihat. Nah, inilah panjang gelombang 2. Jadi dari puncak ke puncak berapa jaraknya ini, Catherine? 2 kotak. Jadi panjang gelombang itu dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah, dari dasar ke dasar, atau ya, atau kalau dari mana nih? Di sini, oh dari sini, dari tengah-tengah sini, satu gunung, satu lembah. Kan kita hitung 2. Ini 1, 2 kotak. Jadi bisa juga dari sini kan. Jarak ini juga 2. Bisa ya, satu gunung, satu lembah. Oke. Lagi wavelength-nya berapa lagi nih, Catherine? 4. 4. Kita coba 4.
Ya, coba kita play. Pause. Nah, kita lihat panjang gelombangnya 4. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya 4 kotak ke kanan. Itulah panjang gelombang. Bisa diikuti ya? Atau dari puncak ke puncak. 1, 2, 3, 4. 4 juga. Atau dari dasar ke dasar. 1, 2, 3, 4. Bisa diikuti ya? Itu yang disebut panjang gelombang dan amplitudo. Oke, sekarang misalnya kita play lagi, amplitudonya digedein, bisa tuh. Ya, itu bedanya amplitudo sama panjang gelombang. Wavelength itu adalah panjang gelombang ya. Bapak tulisin di sini, panjang gelombang atau wavelength. Supaya biasa juga nggak apa-apa ya. Pakai bahasa Inggris dah. Sekarang mah nonton YouTube juga pakai bahasa Inggris kan? Suka nonton YouTube pakai bahasa Inggris nggak, Catherine? Iya. Atau nggak apa, yang bahasa Indonesia aja. Jangan ya, belajar yang bahasa Inggris juga atau nonton YouTube-nya. Nonton YouTube-nya apa masakan atau apa. Oke, kita lihat lagi ya. Ini adalah bentuk gelombang transversal. Oke, kita lihat lagi. Coba ini apa ini yang kita pelajari? The frequency of the number wave passing any point each second. Oh, frekuensi ini kita penjelasan frekuensi. Tadi kita udah belajar ya. Frekuensi itu jumlah gelombang yang melewati dalam setiap detik. Nah, itu frekuensi. Number of wave passing any point each second. Jadi berapa banyak gelombang yang melewati dalam satu detik. Nah, kalau misalnya ini adalah startnya dari sini, ya ini start di titik A, dan finalnya di titik B, ya. Bapak tarik garis gini. Catherine, ada berapa gelombangan menurut Catherine ini? Ada berapa gelombang nih menurut Catherine? 4. Betul, Catherine. Jadi tahu dari mana? Ini satu gunung, satu lembah. Satu, betul ya? Ini satu. Lagi. Satu gunung, satu lembah. 2. Kebayang ya anak-anak ya? Lagi dari sini, satu gunung, satu lembah. 3. Satu gunung, satu lembah. 4. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 gelombang. Kita lihat, the frequency is measured in hertz, terus 1 wave per second. If the set of transfer wave pass a point in 1 second, what is the frequency? Jadi kalau gelombang ini melewati satu titik dalam 1 detik, berapa frekuensinya? 4 gelombang dalam 1 detik ya. Jadi frekuensinya adalah 4 waves in 1 second. So the answer is 4 Hertz. Nah, coba kita klik. Tuh, betul ya, ada tulisan 4 Hertz-nya. Tapi ketutupan sama tulisan Bapak. Kita hapus ini, 4 Hertz. Betul ya? Jawabannya 4 Hertz. Sip. Anak-anak bisa ngikutin ya. Jadi ada 4 gelombang melewati dalam 1 detik. Itu frekuensi. Sip. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak mau ngelihat ke Kayla Arwen, absen 8C. Nah, Arwen bisa dihidupkan. Kayla atau Arwen? Atau Kayla Arwen. Nah, bisa dihidupin suaranya. 8C absen 16, Kayla Arwen. Halo, jawab dulu. Iya, Pak. Oke, jawab ya Kayla ya. Rumusnya di sini ada ya. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu adalah frekuensi itu adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Periode itu adalah waktu dibagi jumlah gelombang. Frekuensi itu adalah 1 per periode. Periode itu adalah 1 per frekuensi. Nah, Kayla sekarang jawab. Ya, kalau jumlah gelombangnya 2, frekuensinya 2, berapa waktunya? Ya,
Ayo, jawaban yang A dulu. Jumlah gelombang 2, frekuensinya 2. Setengah, Pak. Kita coba ya. Rumusnya F sama dengan N per T kan ya? F sama dengan N per T. Kita tulisnya di sebelah sini. Jadi yang ditanya berapa waktunya? Jadi rumusnya F sama dengan N per T. Jadi yang A ini gimana cara ngerjainnya? Yang ditanya adalah waktunya. T sama dengan N per F. N-nya berapa, Kayla? 2. Frekuensinya 2. Jadi jawaban T-nya berapa? 2 dibagi 2 dong. 1. Nah, kamu jawab setengah. Nggak apa-apa ya. Jawaban yang benar 1. Coba kita coba dulu. Kita taruh 1. Sip. Oke, Kayla lagi. Nggak apa-apa lah ya. Yang B, number of waves-nya nggak diketahui, time-nya 5, frekuensinya 2. Oke, kita coba. Yang ditanya jumlah gelombangnya. Rumusnya itu adalah F sama dengan T per N. Ini ada ya, dikotakin sama Bapak. Yang ditanya N-nya jumlah gelombang. Jadi kalau gitu mencari jumlah gelombang sama dengan apa dibagi apa atau apa kali apa nih, Kayla? F kali T gitu ya? Iya. Jadi berapa jawabannya? 10. 10. F-nya 2 Hz, time-nya 5 second. Jadi 10. Kita coba. Sip. Lagi, yang C jawabannya berapa? Langsung. Yang C berapa kira-kira? Setengah. Oke, frekuensinya adalah setengah. Oke, nanti kita lihat ya. Bener atau enggak. Satu lagi, Kayla, yang D. Nggak apa-apa ya, ini mah soal salah bener namanya juga sedang belajar lah ya. Cuek 2. aja. 2, oke. Jadi waktunya sama dengan N dibagi frekuensi. 2. Kita lihat. Betul nggak? Solve. Oh, betul semua. Nggak ada yang salah. Sip. Kebayang anak-anak? Ya, Kayla bisa ngerti ya? Ini jawabannya betul semua. Oke. Ya, hanya begitu saja. Oke, kita lihat berikutnya. Masuk ke gelombang longitudinal. Tadi kan gelombang transversal ya anak-anak ya. Tapi sekarang kita masuk ke gelombang longitudinal. Nah, kalian pernah belajar selinki yang mainan gini yang rapat renggang gitu ya. Selinki ini namanya. Sayang Bapak nggak bisa memperlihatkan, tapi ya mudah-mudahan kamu bisa ngebayangin ya. Ini mainannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat berupa rapatan dan tegangan yang bergetar sejajar dengan arah rambatnya. Oh, liatin. Ini panahnya ya. Dia digetarinnya maju mundur. Maju dan mundur. Goyang gitu ya. Tapi dia bakal merambat kemana? Merambat ke kanan. Ya, ini adalah arah rambat. Kalau yang di sini adalah arah getar. Kebayang ya? Nah, di sini pada gelombang longitudinal ada ngerapat dan ada renggang. Ada rapat, di sini ada rapatan, di sini juga ada regangan. Ya, yang disebut panjang gelombang itu adalah satu rapatan, ini satu rapatan, dan satu regangan, itu disebut panjang gelombang. Jadi satu lambda atau satu gelombang itu ada satu regangan, satu rapatan, atau dari tengah-tengah rapatan ke tengah-tengah rapatan juga. Ini dari tengah-tengah ke tengah-tengah, ini juga lambda anak-anak satu panjang gelombang. Atau dari tengah-tengah regangan sampai ke tengah-tengah regangan lagi, ini juga lambda. Jadi lambda itu adalah satu rapatan dan satu regangan, atau tengah-tengah rapatan ke tengah-tengah rapatan lagi, atau tengah-tengah regangan ke tengah-tengah regangan lagi. Itu yang disebut dengan satu lambda. Oke, kita lihat lagi ya. Contoh-contoh berikutnya. Oke. What are longitudinal waves? Jadi gelombang longitudinal waves itu apa aja? Sound travels as wave made up of vibrating air particles. Jadi gelombang suara itu
Bisa merambat karena ada getaran dari gelombang-gelombang udara. Bentuk dari gelombang udara, dari gelombang bunyi itu adalah longitudinal waves ya. Dalam gelombang longitudinal, si partikel udara itu bergerak, bergetar, maju mundur gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat ini bentuk gelombang longitudinal. Kita gerakin si selinkinya maju mundur, dia ngegetarnya ke arah kanan ya. The wave parallel away from source, the direction of the wave parallel to the movement of the source. Jadi dia digeterinnya kiri kanan, bergeraknya ke kanan. Jadi paralel. Kalau tadi kan digetarinnya atas bawah, ini bergetarnya kiri kanan. Ini bentuk dari gelombang longitudinal. Ya. Jadi si ini teh bergetar kiri kanan gitu ya. Nah, ada nama-nama khusus yang rapat ini disebut rapatan, yang jaraknya jauh-jauh itu disebut regangan ya. Rapatan itu compression, yang meregang itu rarefaction. Ya, mungkin nggak akan ditanya ya di sekarang mah. Cuman siapa tahu kamu kuliah ke luar negeri atau baca kuliah di nasional juga sama, kuliah di universitas dalam negeri juga harus bisa bahasa Inggris ya, ada compression, ada rarefaction, ada regangan. Nah, contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang bunyi atau sound waves ya. Ketika seseorang berbicara, partikel-partikel udara itu bergetar seperti gelombang longitudinal, maju mundur, sehingga kita bisa mendengar suaranya. Ada primary waves, itu gara-gara gempa bumi, itu adalah gelombang longitudinal yang menekan bumi sehingga kita ada gempa. Nah, di sini ada contoh dari gelombang longitudinal. Kita bisa lihat ya, contohnya. Kita lihat, nah ini adalah contoh dari gelombang longitudinal. Jadi ada rapatan, regangan. Coba, kita kan ini bergeraknya kiri kanan, tapi gelombangnya akan bergetar ke kanan. Kalau frekuensi tinggi kayak gimana Pak? Ini frekuensi tinggi. Gitu ya. Frekuensi paling tinggi, ini frekuensi yang paling tinggi. Mudah-mudahan kamu bisa melihat gambarnya cukup baik ya. Itu adalah frekuensi tinggi. Kalau frekuensinya paling rendah gimana Pak? Nah, getarnya juga pelan-pelan. Ya, ini adalah bentuk dari gelombang longitudinal. Jadi hanya ada dua, transversal tadi yang kayak ombak, yang longitudinal itu adalah rapat renggang gitu ya. Itu adalah bentuk dari gelombang longitudinal. Sip. Oke. Kalau frekuensinya naik, frekuensinya makin tinggi seperti ini. Sip ya, kita lihat berikutnya lagi ya. Nah, wavelength itu jarak dari dua titik yang berdekatan. Kita lihat. Jadi tengah-tengah regangan ke tengah-tengah regangan. Simbolnya wavelength tadi juga sama, ini adalah lambda. Hanya gelombangnya longitudinal. Jadi dari tengah-tengah regangan ke tengah-tengah regangan. Atau tengah-tengah rapatan ke tengah-tengah rapatan. Ya. Atau satu rapatan dan satu regangan. Satu lagi Bapak gambar di sini. Satu rapatan dan satu regangan. Ini juga wavelength. Satu rapatan dan satu regangan. Simbolnya lambda ya. Oke, simbolnya lambda. Nah, ini ada contohnya. Coba, Bapak coba dengan cepat. Ada Catherine lagi aja lah ya. Catherine gampang dijawab, gampang merespon. Gak apa-apa ya Catherine, ini mah kita belajar. Gelombang cahaya masuknya transversal longitudinal. Catherine. Cahaya. Tinggal jawab. Salah juga nggak apa-apa dan nggak akan dimarahin. Terus jangan ngerasa malu ya, ada orang juga belajar. Yang lain juga pada nggak ngerti dah. So,
Gelombang cahaya masuknya apa, Catherine? Transverse. Transverse, kita coba. Oke. Gelombang suara? Transverse. Gelombang suara transverse, oke. P waves, gelombang yang bikin gempa bumi? Longitudinal. Longitudinal, oke. Ultrasound, gelombang yang bunyi yang ultra. USG itu anak-anak bayi di ibu hamil di USG masuknya ke apa? Ultrasound, hah? Transverse. Transverse, oke. S wave, seismic waves, ini tuh S-nya itu seismic. Masuknya apa? Transverse. Transverse. Gelombang air. Jadi gini, yang ada sound-soundnya itu longitudinal. Pokoknya ada bunyi-bunyinya pasti longitudinal. Oke, kita lihat ya. Ultraviolet itu transverse. Misalnya kita isi sini aja lah ya. Solve tuh. Ultraviolet harusnya transverse. Ya, yang ada sound-soundnya itu pokoknya longitudinal. Gitu doang. Pokoknya bunyi-bunyian itu adalah longitudinal. Ya, P waves itu adalah getaran yang kita alami kalau gempa bumi, tapi yang arah mendatar. Oke, kalau seismik itu gelombangnya transverse. Oke, kita lihat berikutnya ya. Terima kasih Catherine ya, anak-anak. Sama-sama. Kita belajar. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Satu lagi ini adalah mengenai cepat rambat anak-anak ya. Bapak coba agak cepat sedikit ini. Cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat itu V sama dengan S per T. Udah, V itu adalah cepat rambat, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, dirumuskannya seperti ini ya. Jadi, V itu sama dengan lambda dikalikan F. Jadi, cepat lambat itu adalah panjang gelombang kali frekuensi. Karena frekuensi itu adalah 1 per T, jadi V juga dirumuskan dengan lambda per T. Jadi ini lambda per T. Gitu. Ya. Contoh di sini. Kita coba lihat contohnya ya. Nah, di sini ada rumusnya. V sama dengan F kali lambda. V itu adalah cepat rambat, F-nya frekuensi, lambdanya adalah panjang gelombang. Ini rumusnya, V sama dengan lambda kali V sama dengan lambda kali F ya. V sama dengan lambda kali F. Jadi kalau F sama dengan apa? V per lambda. Itu maksudnya yang di sini. Perkalian silang biasa ya. Oke, kita kerjakan satu contoh ini lalu selesai. The frequency of the waves is 0.2 Hz and the length of each wave is estimated at 0.15. What is the wave speed? Oh, V-nya ditanya berapa cepat lambatnya. Cepat lambat itu adalah lambda kali F. Lambdanya berapa? The length of each wave. Oh, jadi panjang gelombangnya udah dapat nih 0,15. F-nya berapa frekuensinya? 0,2. Tinggal dikaliin ya. 0,15 kali 0,2 berapa? Itu 0,15 kali 2, 0,3 sebetulnya ya. Tapi itu adalah 0,03. Kita lihat. Ya, 0,03 satuannya jangan lupa meter per second. Nah, gitu doang. Ya. Hubungan V sama dengan lambda kali F. Oke, sekarang sudah jam 8.15. Waktunya sudah habis. Sebetulnya Bapak ingin masuk ke sini. Chelsea. Anak-anak sampai jam 8.15 ya, betul ya? Gloriane 8C. Waktunya sampai 8.15 ya Gloriane ya.
820. 820. Oke, masih ada beberapa menit lagi kita coba ya. Jadi wave speed sama dengan frekuensi kali wavelength. Hanya gitu aja. Jadi V sama dengan lambda kali F atau F kali lambda sama aja. Coba Gloriane. Kita lihat di sini. Sebuah gelombang punya frekuensi 5000 Hz dan panjang gelombangnya 100 meter. Berapa kecepat rambatnya? Sok, silakan dihitung. Gloriane. Pakai kalkulator boleh dong. Jadi frekuensinya sama dengan 5000 Hz. Terus panjang gelombangnya adalah 100 meter. Berapa cepat rambatnya? Berapa Gloriane? 500.000. 500.000. Jawabannya mana 500.000? Ini ya. Kita coba. Betul, Gloriane, 500.000. Lagi ya, Gloriane ya, mumpung ini lagi. Nomor 2. Sebuah gelombang frekuensinya 8 Hz, panjang gelombangnya 2 meter. Berapa cepat rambatnya? 16. 16. Ini 16 ya. Kita klik. Betul, 16. Lagi Gloriane, nggak apa-apa ya. Nomor 3, sebuah gelombang punya kecepatan rambat 15, frekuensinya 25, berapa panjang gelombangnya? Nah, ayo loh. Lambda kali F yang ditanya panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu adalah V per F. V-nya berapa? 15, frekuensinya 25. 15 per 25, berapa jadi jawabannya? 0,6. 0,6, kita klik. Betul, 0,6 Gloriane. Oke, anak-anak, Bapak tidak bisa lebih panjang sebelum Bapak nanti ditegur sama guru dari ini ya. Semua juga sama, kita punya harus taat ya. Kita cukupkan sampai sini. Bapak tutup dengan doa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh belajar seperti pagi hari ini. Pimpin terus anak-anakmu dalam belajar dan juga dalam segala aktivitas yang lain. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, mudah-mudahan kamu bisa belajar sesuatu ya. Kita sudah belajar mengenai panjang gelombang, mengenai getaran gelombang. Mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih anak-anak buat waktu dan perhatiannya ya. Tuhan berkati, dadah. Dadah semua.